Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sungguh sebaik apapun, seindah apapun pujian dan sanjungan yang kita peruntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka itu belum bisa mewakili atau menyamai kemahaagungan dan kemahamuliaan yang pantas baginya. Sungguh seperti yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doa beliau, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak mampu, tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan bagimu, karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita bertemu di kajian malam hari ini dalam rangka membahas tema yang agung, tema yang menjadi inti Islam, bahkan tema yang menjadi landasan utama segala bentuk ibadah dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang merupakan inti tauhid, yaitu membahas tentang kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Inilah tema yang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan, mewajibkan bagi hamba-hambanya untuk mengenal kemahaindahan nama-namanya, dan Allah menggandengkan itu dengan kesempurnaan tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat terakhir surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiru wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahunna, dan juga bumi seperti itu 7 lapis, yang kemudian yatanazzalul amru bainahunna, turunlah perintah Allah di antara langit-langit dan bumi. Apa tujuan Allah menciptakan alam semesta dan tujuan Allah menurunkan perintahnya di langit-langit dan bumi? Allah sebutkan lita'lamu, agar kalian mengetahui wahai manusia, agar kalian mengenal wahai manusia, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala benar-benar meliputi dan mencapai segala sesuatu.
Jadi ayat ini menjelaskan apa? Tujuan penciptaan alam semesta beserta isinya, dan tujuan perintah Allah diturunkan agar kita mengenal sifat-sifat kemahakuasaan Allah, sifat-sifat kesempurnaannya. Nah, ketika ayat ini digandengkan dengan firman Allah yang lain yang terdapat dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata, kata Allah. Kenapa di ayat yang pertama disebutkan Allah menciptakan makhluknya supaya mereka mengenal kemahakuasaan Allah? Di ayat kedua Allah menciptakan makhluknya supaya mereka beribadah kepada Allah. Jawabannya, kedua ayat ini digandengkan untuk menunjukkan kepada kita ibadah tidak mungkin dilakukan kalau kita tidak mengenal Allah. Karena ibadah itu bukan gerakan-gerakan yang kering tanpa makna. Bukanlah kegiatan yang tanpa sikap menundukkan diri dan cinta kepada zat yang kita sembah. Jadi ibadah, seperti diterangkan oleh para ulama maknanya, ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah. Maksudnya, orang yang melakukan gerakan-gerakan tanpa ada ketundukan, tanpa ada perasaan cinta, berarti dia tidak melakukan ibadah. Hatinya kosong dari penghambaan diri yang sebenarnya. Nah, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an mayoritas isinya adalah memperkenalkan kepada manusia tentang dirinya, tentang kemuliaannya, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Coba kita baca Al-Qur'an. Dari ayat yang pertama sampai yang terakhir hampir tidak kita dapati satu ayat pun yang kosong dari menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Sempurna hikmah dan hukumnya. Semua di akhir ayat Al-Quran banyak penjelasan seperti ini. Di tengah-tengah Al-Quran yang menjelaskan tentang perbuatan Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan dan kebaikan. Dan ayat-ayat mayoritas Al-Quran isinya selalu menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan dan maksudnya? Agar manusia mengenal Rabb-nya, mengenal kesempurnaan dan kemahaindahannya. Karena dengan mengenal kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala, manusia akan mencintainya, bahkan menjadikan kecintaan kepada Allah lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena kalau di dunia ini saja kita terpana menyaksikan keindahan, kita tertarik dengan kesempurnaan, bagaimana kalau kita yang mengenal Maha Sempurna, yang Maha Sempurna, Zat yang Maha Indah. Ini tujuannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mayoritas ayat-ayat Al-Quran selalu menyebutkan tentang kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Nah, oleh karena itulah di sini jamaah sekalian rahimakumullah, tema yang kita bahas pada malam hari ini tentang kemahaindahan nama-nama Allah. Wallahi, orang yang tidak mengenal pemahaman yang benar tentang ilmu ini, sungguh dia akan tersesat sejauh-jauhnya dari ibadah yang benar. Sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya dari ibadah yang benar. Cobalah kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran. Bukankah ayat-ayat Al-Quran ada yang menjelaskan tentang masalah makhluk-makhluk ciptaan Allah seperti
pergantian siang dan malam, peredaran matahari, bulan dan bintang, makhluk-makhluk Allah. Ada juga yang menjelaskan tentang sifatnya orang-orang yang beriman, sifatnya orang-orang kafir, sifatnya orang-orang munafik. Ayat-ayat Al-Quran ada yang menjelaskan tentang masalah hukum, ya, baik itu yang hukum yang berhubungan dengan sholat, yang berhubungan dengan zakat, dengan puasa, hukum yang berhubungan dengan muamalah, pergaulan dengan manusia, jual beli dan seterusnya. Syariat Islam yang sempurna. Di dalam Al-Quran ada penjelasan tentang hari akhir, perhitungan amal, kebangkitan setelah kematian, ada surga, ada neraka. Ini semua dibutuhkan dalam iman. Tapi coba perhatikan, yang paling terbanyak, yang paling dominan dan paling utama di antara semua kandungan Al-Quran tersebut adalah permasalahan apa? Permasalahan iman, utamanya masalah yang berhubungan dengan penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus seperti itu? Berarti ini merupakan perkara yang paling penting. Mengenal Allah adalah sebab kebaikan bagi semua manusia. Sebab dia menyempurnakan cinta kepada Allah, takut, berharap, ketundukan, tawakal dan semua ibadah-ibadah yang lainnya. Coba kita lihat ayat Al-Quran. Kita kenal ada yang disebut sebagai surat yang paling mulia dalam Al-Quran, yang paling utama dalam Al-Quran. Surat apa itu? Surat Al-Fatihah, iya kan? Tidak pernah Allah turunkan seperti surat Al-Fatihah dalam kitab Injil, dalam Taurat dan dalam semua kitab-kitab sebelumnya. Surat Al-Fatihah setelah Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama dimulai dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kenapa diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala? Diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang pantas dipuji karena kesempurnaan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jadi di awal ayat dari surat yang paling mulia berisi tentang penjelasan sempurnanya, kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahatinggian sifat-sifatnya. Setelah itu Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, semua tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukti menunjukkan bahwa surat yang paling agung di dalam Al-Quran diawali dengan memperkenalkan tentang kemahaindahan Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Tayyib, kita melangkah kemudian. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, a'dhamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung, yang paling utama dalam Al-Quran. Kalau tadi surat, sekarang ayat. Ayat apa itu? Ayatul Kursi. Sekarang kita baca ayat kursi. Apa isinya? Apakah ada tentang surga dan neraka? Tidak ada, iya kan? Apakah ada penjelasan tentang hukum sholat, hukum puasa atau zakat? Juga tidak ada kan? Apakah ada penjelasan tentang sifatnya orang-orang munafik, sifatnya orang-orang kafir, sifatnya orang-orang yang beriman? Tidak ada. Apa isinya? Dari awal sampai akhir cuma tentang kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Subhanallah, ketika dikatakan ayat kursi sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran, apa artinya? Berarti pahala membaca dan merenungkannya paling besar. Apalagi artinya?
pengaruhnya terhadap keimanan kalau diresapi maknanya paling besar. Iya kan? Apalagi artinya faedah yang dibutuhkan manusia untuk menguatkan iman mereka, kecintaan mereka kepada Allah ketika membacanya paling besar. Inilah ayat kursi. Jadi ayat yang paling agung dalam Al-Quran bukanlah ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka, tentang bidadari-bidadari di surga, nikmatnya surga, meskipun itu penting untuk keimanan. Tapi ini bicara yang paling penting, yang paling agung. Ternyata yang paling tinggi kedudukannya adalah yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pencipta, bagaimana manusia mengenal Rabb-nya, mengenal kemahaindahannya, kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Berikutnya, contoh lain adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Apa keutamaannya surat Al-Ikhlas? Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha la ta'dilu thulutsal Quran." Surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kandungannya demikian tinggi padahal sangat ringkas, semua kita hafal. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Artinya pengaruhnya dalam menumbuhkan iman sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Pahala dan keutamaannya sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ada seorang sahabat Nabi SAW yang ketika beliau diutus atau ditugaskan oleh Rasulullah SAW menjadi pemimpin safar dalam sebuah peperangan jihad, dia yang dipilih untuk menjadi pemimpin safar, sehingga dia yang menjadi imam dalam salat berjamaah setiap mereka melaksanakan sholat. Ternyata sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhu punya kebiasaan, kalau dia melaksanakan sholat, setelah dia membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek, selalu diakhiri dengan menambah membaca surat Al-Ikhlas. Setiap rakaat seperti itu. Akhirnya para sahabat lain merasa heran, kenapa dia melakukan seperti ini? Padahal mereka mengetahui Rasulullah SAW tidak melakukan terus-menerus seperti itu. Akhirnya setelah pulang dari perjalanan, mereka melapor kepada Rasulullah SAW tentang perihal apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Setelah disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata kepada mereka yang melapor ini, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Tanyakan kepada dia, kenapa dia berbuat seperti itu? Datanglah mereka kepada sahabat ini, mereka bertanya, "Kenapa Anda melakukan seperti itu?" Maka sahabat ini menjawab, "Li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha." Karena surat ini berisi tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat kemahamuliaan Allah, dan aku suka membaca surat seperti ini. Dengar jawaban ini, mereka datang lagi kepada Rasulullah SAW menyampaikan alasan tersebut. Ketika mendengarkan jawaban ini, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Akhbiruhu annallaha yuhibbuh." Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Orang yang mencintai hukum-hukum Allah, mencintai syariat Allah, itu keutamaannya besar. Inilah orang yang sempurna imannya. Apalagi mencintai nama-nama dan sifat-sifat Allah yang langsung berhubungan dengan keagungan dan kemuliaannya. Ini tentu lebih tinggi dan lebih utama. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, satu kekurangan besar ketika seseorang itu belajar Islam, belajar tauhid,
dia tidak memulai dari mengenal nama-nama Allah dan mengenal sifat-sifatnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda akan mencintai sesuatu kalau tidak mengenal rincian dari kebaikan sesuatu itu? Coba saat ini di dunia, dalam urusan dunia, kita akan tertarik dengan sesuatu setelah kita dapatkan promosi kan? Sesuatu ini misalnya ada fasilitas baru ya, yang ditawarkan kepada kita, dijelaskan dia bisa seperti ini, punya kelebihan seperti ini, punya kecanggihan teknologi seperti ini. Kita akan tertarik. Sebelum kita mendengarnya mungkin tidak tertarik sama sekali. Padahal bisa jadi promosi ini berlebih-lebihan. Tapi kita tertarik, akhirnya kita cari informasinya, kita cari perinciannya di internet ataupun di tempat-tempat yang lain. Kemudian kita pun berniat untuk membelinya dengan seharga apapun. Ini yang menjadikan kita tertarik dengan sesuatu. Dalam kehidupan kita ya di dunia, kita mencintai orang-orang yang dekat dengan kita. Apalagi orang yang punya banyak kebaikan dan jasa kepada kita. Makanya setiap orang secara fitrah, kalau fitrahnya benar, mesti dia akan yang paling dicintainya di antara manusia adalah orang tuanya, karena mengingat jasa-jasanya. Semakin kita ingat, semakin kita akan merindukan atau semakin kita mencintai mereka. Nah, ini kalau berlaku pada manusia yang sebaik apapun, sebesar apapun jasanya terhadap kita, tidak akan mungkin melebihi nikmat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Kemudian kita tertarik dengan sesuatu yang seindah apapun, sesempurna apapun, tidak akan mungkin ya melebihi kesempurnaan zat yang maha sempurna dan maha indah. Maka berarti kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hati kita tidak akan terbuka untuk mencintai Allah dan menundukkan diri dengan ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengenal keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya ini merupakan perkara yang paling wajib, bahkan ini yang menjadi landasan kesempurnaan tauhid. Karena tidak mungkin kita akan bisa mencintai Allah kalau kita tidak mengenalnya. Orang Arab mengatakan man jahila syai'an adahu, siapa yang tidak mengenal sesuatu dia akan membencinya. Sesuatu semakin kita kenal keindahannya, kita semakin menyukainya, tertarik kepadanya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang keindahannya maha sempurna. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika di sela-sela penjelasan mengenai pentingnya mempelajari ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, beliau pernah berkata, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kemahatinggian perbuatan-perbuatannya, pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, tadi saya sudah jelaskan, mayoritas isi Al-Qur'an adalah memperkenalkan kepada kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-Qur'an petunjuk yang terbaik. Tidak mungkin isinya banyak membahas sesuatu kalau bukan sesuatu itu yang paling dibutuhkan dalam agama kita. Makanya cinta kepada Allah sudah kita ketahui merupakan landasan Islam. Cinta kepada Allah itu merupakan ruhul iman, ruhnya iman. Merupakan asasut tauhid, pondasinya tauhid. Ainut ta'abbud, merupakan inti penghambaan diri kepada Allah. Jadi bagaimana orang itu bisa beribadah dengan benar kalau dia tidak mengenal Allah dengan pemahaman yang benar? Di sini sekaligus kita meluruskan pemahaman yang berkembang di masyarakat. Kita mungkin sering mendengar istilah ma'rifatullah, ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Allah.
Istilah yang agung ini banyak diselewengkan dan disalahartikan. Ada orang yang mengartikan kita mengenal Allah maksudnya lewat mimpi atau lewat bisikan-bisikan hati. Makanya ada sebagian orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan melalui apa yang disebut sebagai bisikan hati. Ya. Ada yang mendapatkan dengan perenungan, orang-orang yang dianggap sebagai wali, padahal ini adalah orang-orang yang tidak benar pemahamannya. Dia mengungkapkan tentang Allah dengan bahasa-bahasa yang sungguh sangat lancang. Padahal Rasulullah SAW yang paling mengenal Allah saja, seperti yang saya nukil tadi di awal ceramah, mengucapkan dalam doa beliau, la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagi kebesaranmu. Engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Jadi kita luruskan, mengenal Allah yang dimaksud sebagai inti Islam, yang dimaksud sebagai inti daripada tauhid, ruh keimanan, adalah mengenal Allah berdasarkan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, pemahaman yang benar. Yaitu apa? Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la yutajawazul qur'anu wal hadith. Tidak boleh kita mensifati Allah kecuali dengan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan apa yang diterangkan tentang sifat Allah dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan hadis. Inilah cara mengenal Allah yang benar. Jadi pengertian ma'rifatullah yang benar adalah kita mensifati Allah dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, seperti yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, dengan menghilangkan 4 perkara. Pertama, at-tamthil, tidak boleh menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan yang ada pada makhluk. Yang kedua, meniadakan at-takyif, membagaimanakan, tidak boleh membagaimanakan sifat-sifat Allah, karena itu di luar jangkauan akal pikiran manusia. Yang ketiga, tanpa menolaknya, tidak boleh kita menolak sifat-sifat Allah yang ditetapkan bagi dirinya. Dan yang keempat, tanpa at-tahrif, menyelewengkan makna yang ditunjukkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Orang yang mensifati Allah dengan cara yang benar seperti ini, mesti dia akan mencintai Allah. Sahabat yang hanya tadi membaca surat Al-Ikhlas diulang-ulang dalam salatnya, karena dia mencintai sifat-sifat Allah yang terkandung dalam surat ini. Apa yang Rasulullah SAW berikan kabar gembira kepadanya, akhbiruhu annallaha yuhibbu, sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Belum kalau kita kenal sifat-sifat yang lain. Makanya di sini ya, saya selalu gandengkan sejak awal ceramah tadi, saya katakan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah ini berkaitan erat dengan pemurnian tauhid. Ingat, manusia itu berbuat, melakukan sesuatu karena dorongan dari hatinya, kecuali kalau perbuatan yang tanpa sadar. Perbuatan yang tanpa sadar sudah kita ketahui tidak dihukumi. Perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran itu bersumber dari dorongan hati. Jadi misalnya ya,
Kenapa kita menyaksikan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, misalnya menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada benda-benda mati atau segala sesuatu selain Allah? Jangan kita menyangka itu cuma gerakan badan tanpa dorongan dari hati. Tidak, itu dari hati sumbernya. Tanyakan kepada mereka, kenapa Anda menyembah ini? Pasti jawabannya, karena sesuatu yang dia sembah ini bisa memberikan apa yang dia inginkan. Karena sesuatu ini bisa melindungi dia. Karena sesuatu ini bisa memberikan apa yang dia cari, apa yang dia inginkan. Sesuatu ini bisa menolong dia. Oh, sesuatu ini bisa menjanjikan ini, menjanjikan ini. Semua ada keinginan dalam hati. Sekarang pertanyaannya, kenapa terjadi pada orang-orang pelaku syirik ini perbuatan seperti itu? Jawabannya satu, karena mereka tidak mengenal Allah. Kebodohan mereka sehingga tuntutan hati diarahkan kepada makhluk yang tidak sempurna seperti dirinya. Ingat, semua manusia secara fitrah, tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan hatinya dari ketergantungan terhadap sesuatu. Hati manusia itu ya selalu mencari tempat bersandar, bergantung. Dalam keadaan takut, dia mesti mencari apa sebab yang bisa menjadikan saya lepas dari ketakutan ini. Ketika dia butuh, dia mencari apa yang menjadikan saya bisa memenuhi kebutuhanku. Ketika dia mencari tempat bersandar, dia mencari apa yang bisa saya jadikan tempat bersandar. Ketika orang itu tidak beriman, datanglah syaitan membisikkan, oh ini tempat yang bisa menjadikan kamu bersandar. Datanglah dia kepada jin-jin, datanglah dia kepada pohon, datanglah dia kepada makhluk, dia menyembah makhluk tersebut. Kekosongan hati ini Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dengan ilmunya yang sempurna, Allah telah jadikan penutup kekosongan ini dengan wahyu yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati hamba-hamba yang beriman harus dikenalkan tentang zat yang maha sempurna, sehingga ketika mereka ingin berlindung dari segala ketakutan, mereka berlindung kepada yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha kuat dan maha perkasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika meminta segala kebutuhan, mereka meminta kepada yang memang di tangannya segala perbendaharaan langit-langit dan di bumi, Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka butuh tempat bersandar, maka Allah subhanahu wa ta'ala tempat bersandar. Makanya dengan hati mengenal Allah, otomatis dengan sendirinya ketergantungan kepada makhluk akan hilang, akan semakin kecil dan lama-kelamaan akan hilang. Kalau hati tidak mengenal Allah, maka dia akan mencari sandaran-sandaran kepada makhluk, dan ketika itu manusia menjadi orang yang paling bodoh. Dia bergantung kepada makhluk yang lemah seperti dirinya, yang tidak berkuasa seperti keadaan dirinya. Maka jadilah dia bergantung kepada sesuatu yang lemah, yang padahal makhluk ini juga butuh tempat bergantung yang lainnya. Subhanallah, lihatlah. Jadi permasalahan tauhid yang menyempurnakannya adalah dengan kita semakin mengenal kesempurnaan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sebabnya kenapa di dalam banyak ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menggandengkan tentang penghambaan diri kepadanya dengan penjelasan tentang kesempurnaan nama-namanya, kemahaindahan nama-namanya, dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Nah makanya coba kita perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala di antara namanya yang maha indah, ini salah satu contoh kemahaindahan nama Allah. Di antara namanya yang maha indah adalah As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-Samad diartikan dalam terjemahan mungkin yang maha, zat yang maha bergantung kepadanya semua makhluk. Ini pengertian benar, cuman tidak lengkap. As-Samad itu diambil dari kata-kata dalam bahasa Arab, yasmudu ilaihil khalaiqu bihawaijihim. Semua makhluk menghadapkan hatinya kepadanya, kepada Allah,
dengan segala kebutuhan dan permintaan mereka. Kenapa? Semua makhluk menghadapkan diri kepada Allah karena ketika makhluk itu menghadapi masalah, dan manusia semua banyak masalah dalam kehidupannya. Dia butuh untuk dipenuhi kebutuhannya, dia membutuhkan rezeki yang halal, dia butuh perlindungan dari segala keburukan, penjagaan iman, apalagi dia membutuhkan tempat bersandar dan semua kebutuhannya. Ketika mereka mengenal cuma Allah Subhanahu wa taala yang bisa memenuhi segala kebutuhannya, maka setiap saat hatinya akan selalu bersandar dan menghadapkan diri kepada Allah untuk memohon segala kebutuhan tersebut. Inilah makna nama Allah As-Samad. Manusia, makhluk semua bersandar kepada Allah dalam segala kebutuhannya karena memang semua sifat-sifatnya sempurna. Orang yang membutuhkan rezeki, maka Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Orang yang membutuhkan perlindungan, maka Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. Orang yang membutuhkan penjagaan terhadap agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hadi, Maha Pemberi hidayah. Al-Hafidh, Maha pemelihara hamba-hambanya yang beriman, Maha penjaga. Dan semua kebutuhan-kebutuhan manusia, semakin kita mengenal Allah, maka hati kita akan semakin bersandar kepadanya. Dan ingat, kalau hati sudah bersandar kepada Allah, ketika itulah penghambaan diri seorang hamba akan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jamaah sekalian rahimakumullah, wallahi penting untuk kita mengenal cara mengoreksi iman, cara memperbaiki tauhid, dari mana arahnya, dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Semua bentuk-bentuk ibadah yang besar sampai yang paling kecil tidak akan mungkin kita bisa wujudkan dengan sempurna dalam diri kita kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemahaindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Sebagai contoh misalnya, kedudukan mulia dalam Islam. Apa saja kita sebutkan? Misalnya apa yang disebutkan dalam hadis Jibril yang sangat terkenal riwayat Imam Muslim tentang kedudukan ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu menjelaskan tentang kedudukan Islam, kedudukan yang paling tinggi dalam agama Islam, namanya ihsan. Apa artinya ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Maha melihatmu. Artinya, seseorang yang ketika beribadah kepada Allah, dia merasakan pengawasan Allah. Pertanyaannya, apakah semua manusia merasakan seperti ini? Kira-kira kita semua tahu Allah melihat kita, mengawasi kita, iya kan? Tapi apakah semua merasakan Allah langsung mengawasinya? Lemah sebagian orang. Makanya ada orang yang berani lalai hatinya dalam sholatnya, tidak khusyuk karena dia kurang merasakan pengawasan Allah. Coba kalau saat ini kita bandingkan dalam kehidupan di dunia, ya, kita sedang ada seseorang yang sedang berdiri di hadapan misalnya raja yang kejam, yang siap membunuh kalau dia salah dalam bertingkah, pasti akan ketakutan, berdiri dengan gemetaran, karena dia tahu raja ini sedang memperhatikan dirinya. Nah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu, kekuasaan dari raja atau orang yang kejam ini bisa dia hindari dengan lari. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita bisa hindari kekuasaannya dengan berlari? Tidak bisa. Jadi merasa diawasi
atau sifat muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah, ini adalah kedudukan yang tertinggi dalam agama. Iya. Kita teruskan nanti insyaallah setelah selesai salat karena sudah waktu azan. Iya, silakan fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Kita teruskan sedikit apa yang telah kita bahas tadi. Tadi saya sedang membahas beberapa contoh bahwa sifat-sifat mulia, kedudukan-kedudukan tinggi dalam Islam itu dicapai dengan menyempurnakan pemahaman dan perenungan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan kedudukan tinggi tersebut. Tadi saya contohkan tentang sifat muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah. Kita semua yakin Allah Maha melihat, tapi merasa diawasi, merasa dilihat itu yang lemah dalam diri kita, sehingga sering kita masih berani melakukan perbuatan maksiat, utamanya kalau kita sendirian atau kita tidak di hadapan orang lain. Berarti pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang harusnya lebih kita takuti karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Maha terperinci, Maha menyaksikan segala sesuatu, ini lemah keyakinan tersebut dalam diri kita. Nah, ini akan dikuatkan kalau kita semakin banyak membaca ayat-ayat Al-Quran tentang sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan sempurnanya penglihatannya, pengawasannya, persaksiannya terhadap perbuatan manusia. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini, beliau menyebutkan, walihadza kanat muraqabatullahi allati hiya min a'la a'malil qulub hiya ta'abbudu lillahi bi ismihi ar-raqib wasyahid. Oleh karena itu sifat muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah, yang ini merupakan amalan hati yang paling tinggi. Ini akan dicapai dengan kita menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah melalui perenungan terhadap makna nama-namanya yang maha indah, yaitu Ar-Raqib yang maha mengawasi, Asy-Syahid yang maha mempersaksikan perbuatan manusia. Jadi contoh yang berhubungan dengan sifat muraqabah, merasakan pengawasan Allah, kita baca dulu penjelasan para ulama. Apa arti nama Allah Ar-Raqib yang maha mengawasi, Al-Basir yang maha melihat? Setelah kita baca, kita ketahui maknanya, kita buka ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan perincian sempurnanya pengawasan dan penglihatan Allah. Ini kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, kita hadirkan hati kita untuk memahaminya, wallahi perasaan ini akan semakin kuat menancap dalam hati kita, sehingga setelah itu kita berjalan dalam keadaan selalu takut dan tunduk kepada Allah dimanapun kita berada, baik sewaktu kita di hadapan orang lain maupun sendirian. Jadi kelemahan iman kita terjadi karena apa? Kita kurang merenungkan dan mendalami makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Contoh satu lagi, sifat ikhlas. Saat ini orang bicara tentang ikhlas itu gampang dengan lisan. Saya ingin mengikhlaskan perbuatan saya karena mengharapkan ridha Allah. Sampai pun dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan urusan dunia, orang mengatakan saya ingin mencari keridhaan Allah. Ini ucapan gampang. Tetapi manusia punya sifat kecintaan kepada dunia mesti lebih diutamakannya karena dunia itu nampak. Indahnya nampak, perhiasannya terlihat, makanya nafsu lebih cenderung mengutamakan dunia. Kalau dunia sudah masih
dikuasai, ya kecintaan kepada dunia secara berlebihan masih menguasai hati manusia, jangan berharap untuk bisa ikhlas. Karena ikhlas itu mengutamakan apa yang ada di sisi Allah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, ya, ikhlas itu tidak akan berkumpul dengan dua hal. Suka dipuji dan disanjung, yang pertama. Yang kedua, selalu mengharapkan balasan yang ada di tangan makhluk. Sementara orang punya kecenderungan senang dipuji dan disanjung. Orang punya kecenderungan mengharapkan balasan duniawi karena nampak di hadapannya. Bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan apa yang menguasai atau mendominasi hati ini berupa kecintaan kepada dunia yang berlebihan? Caranya, hati itu harus diisi dengan keindahan yang bisa mengalahkan keindahan dunia yang semu. Hati itu harus diisi dengan perhiasan, yang perhiasan ini kimilaunya akan mengalahkan apa yang dilihat oleh mata manusia. Tidak lain itu adalah keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu, setelah hati manusia diisi dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, maka keindahan-keindahan dunia menjadi rendah di hadapannya. Tidak mungkin setelah itu dia akan lebih mengutamakan balasan-balasan duniawi daripada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna balasan di sisinya. Makanya kita lihat semua hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keadaan penduduk surga setelah masuk ke dalam surga, dengan segala kenikmatan di surga, kenikmatan yang hakiki. Tapi disebutkan dalam hadis tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala membuka wajahnya yang maha mulia sehingga penduduk surga memandang wajah Allah, apa yang terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Penduduk surga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka sukai, yang lebih nikmat mereka rasakan daripada ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bidadari-bidadari, istana-istana lewat semua ketika bertemu dengan yang maha sempurna, yang maha indah. Nah, begitu pula dunia. Kecintaan kepada dunia kalau tidak dilawan dengan perhiasan yang benar-benar menguasai hati, yaitu perhiasan iman, perhiasan tauhid, kecintaan terhadap dunia itu akan selalu bercokol kuat dalam hati manusia, sehingga dia sulit untuk meraih ikhlas, sulit untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sulit untuk mengutamakan kehidupan di akhirat. Jadi permasalahannya adalah karena hati yang tidak mengenal Allah. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan iman itu seperti perhiasan yang paling indah bagi hati manusia? Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman. Maksudnya, hati kalau sudah mendapatkan perhiasan ini, semua keindahan yang semua akan lewat dengan sendirinya. Cuman bagaimana kita dapatkan? Kalau kita tidak berusaha mengisi hati kita dengannya, tidak berusaha untuk mengenal keindahan tersebut. Jadi ini baru contoh dalam dua sifat, ikhlas dan merasakan pengawasan Allah. Belum sifat tawakal, cinta, takut, berharap, selalu tunduk, mengutamakan apa yang ada di sisi Allah. Semua sifat-sifat tersebut kesimpulannya akan kita sempurnakan dalam diri kita dengan semakin banyak kita merenungkan kandungan makna dari kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillah bijami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaiha al-bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan memahami kandungan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang bisa dipahami oleh manusia, yang bisa dipahami oleh akal pikiran manusia. Jadi, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, saya tutup dengan satu kesimpulan. Bagaimana caranya kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah? Pertama, ini semua kabar gembira bagi orang yang beriman. Mengenal Allah itu mudah.
Kenapa? Fitrah manusia. Dijadikan mereka cenderung kenal kepada penciptanya. Kemudian kenapa mudah? Karena ini perkara yang paling penting dalam agama. Kira-kira masuk akal enggak kalau dikatakan perkara yang paling penting dalam agama Allah mempersulit manusia untuk mengenalnya? Benar enggak kira-kira? Tidak mungkin kan? Semakin penting dalam agama berarti Allah semakin menjadikannya mudah. Masa Allah yang kita katakan sempurna rahmatnya, perkara yang paling kita butuhkan dipersulit? Tidak mungkin kan? Kemudian Al-Quran mengatakan apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Kami mudahkan Al-Quran. Perkara yang paling penting dalam Al-Quran apa? Tentang iman, tentang tauhid, tentang mengenal Allah. Maka ini adalah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya, untuk sederhananya, saat ini kita mencari penjelasan dari para ulama yang lengkap tentang masalah perincian makna dari nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Contohnya misalnya tulisan yang ditulis oleh seorang ulama dari Arab Saudi, dari Madinah, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Buku yang sangat bermanfaat untuk kita mengkaji dalam dan indahnya, secara mendalam indahnya nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yaitu kitab Fiqhu Asma'il Husna. Fikih Asma'il Husna yang alhamdulillah sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kita buka, kita baca setiap nama kandungannya, kemudian kita sempurnakan pemahaman kita waktu kita membaca Al-Quran. Karena ingat, menyempurnakan iman itu harus dengan membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Waktu kita melewati tentang nama-nama Allah, kita renungkan sesuai dengan makna yang telah kita baca dari penjelasan para ulama tadi. Dengan itu keimanan kita akan semakin kuat. Ikhlasnya, merasakan pengawasan Allah, rasa tunduknya, takut, tawakal. Semakin banyak kita baca ayat-ayat Al-Quran, maka semakin sempurna pula kebaikan-kebaikan tersebut ya tertancap dalam hati kita dan akan membuahkan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang benar dan tauhid yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesimpulan secara ringkas bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hati kita selalu dihiasi dengan perhiasan iman, dengan kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Barakallahu fikum. Inilah apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini tentang penjelasan kemahaindahan nama-nama Allah. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi sebab perbaikan untuk keimanan dan tauhid kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab perbaikan bagi kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, saya mau tanya Ustadz, adakah kiat-kiat untuk memberikan pemahaman tentang ketauhidan Allah kepada anak-anak supaya anak tidak berbuat kesyirikan ketika dewasa? Sudah sejak awal saya katakan tadi, menanamkan ketauhidan kepada anak itu sangat mudah. Karena anak kita itu yang ciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan fitrah manusia cenderung kepada tauhid. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa, thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim." Aku menciptakan hamba-hambaku itu di atas sifat hanif, cenderung kepada tauhid. Kemudian setelah itu syaitan mendatanginya dan memalingkannya dari fitrahnya tadi, memalingkannya dari agamanya. Jadi tauhid itu merupakan sifat asal manusia, termasuk anak-anak kita.
Sejak mereka lahir cenderung kepada tauhid. Keburukan itu datangnya menyusul. Jadi kalau kita bisa perumpamakan, ya, tauhid itu kenalan lamanya. Penyimpangan-penyimpangan itu kenalan barunya. Pendatang kemudian. Kira-kira kalau kita perkenalkan kepada seseorang, dia lebih mudah kenal yang mana? Kenal yang sudah lama dikenalnya atau baru dikenalnya? Tentu yang sudah lama dikenalnya. Makanya kebaikan-kebaikan dalam Islam itu tidak perlu khawatir. Kita jelaskan kepada anak-anak kita, mereka akan terima insya Allah. Karena kebaikan itu merupakan asal yang dikenal oleh hati manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, innal khaira asilun wa su'a dakhil. Sesungguhnya kebaikan itu adalah asal yang dikenal hati manusia, sedangkan keburukan itu adalah yang datangnya menyusup kemudian. Maka kalau kita jelaskan dengan baik, kita kenalkan tentang alam semesta yang dengan penciptanya, yang penciptanya maha sempurna sifat-sifatnya, yang karena kesempurnaan sifat-sifatnya kita harus hanya beribadah kepadanya, minta kepadanya. Apalagi kita dalam praktek kehidupan kita selalu dia minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka insya Allah dia akan terbiasa dengan penerapan tauhid dan akan mengingkari perbuatan syirik dengan sendirinya. Bagaimana dengan pernyataan semakin berjenggot katanya semakin goblok? Masya Allah. Apa maksud pernyataan seperti ini? Ini pernyataannya orang yang goblok. Wallahi pernyataan orang yang goblok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan sunnah yang agung seperti ini dikatakan semakin goblok. Wallahi orang ini orang yang goblok. Demi Allah dia orang yang goblok. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dia mendapatkan hidayah untuk mencabut kata-katanya, ucapannya yang kotor agar dia tidak mendapatkan balasan azab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Mau tanya bagaimana cara salat berjamaah sesama wanita antara imam dan makmum, apakah salat berjamaah di rumah harus pakai iqamat? Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengimami kaum perempuan berjamaah di zaman Rasulullah SAW, itu perempuan berdiri, imamnya berdiri di tengah, tidak ada yang maju. Ya, jadi satu saf semua, imamnya di tengah. Kemudian ya, apakah ada iqamat? Maka jawabannya itu disunnahkan. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah ditanya, hal 'alan nisa'i adzan? Apakah wanita juga mengumandangkan adzan dan iqamat ketika salat? Maka beliau menjawab, amna'uhunna min dzikrillah. Kenapa kita harus melarang mereka dari berzikir kepada Allah? Jadi perempuan tetap mengumandangkan adzan dan iqamat tapi dengan suara yang pelan. Dan hukum asalnya laki-laki dan perempuan itu sama di dalam Islam, dalam hukum-hukum Islam, kecuali kalau ada dalil yang membedakannya. Jadi dalam hadis riwayat Abu Daud yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki. Kata para ulama, maksudnya dalam hukum Islam mereka itu sama, laki-laki dan perempuan, kecuali kalau ada dalil yang memisahkan, membedakannya. Itu pun dalam beberapa perkara yang sangat sedikit jumlahnya dalam Islam, sementara mayoritas yang lain itu hukum asalnya sama antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana dengan saf wanita di masjid? Itu sebaiknya wanita di saf paling depan atau paling belakang? Iya, ketika masjid itu terbuka, maka yang terbaik wanita itu safnya di belakang. Tapi kalau masjid tersebut tertutup, ada hijabnya, maka kembali kepada hukum asal, saf terdepan adalah yang terbaik. Itu penjelasan dari para ulama yang kami dengarkan di Madinah, ya. Jadi hukum asalnya ketika Rasulullah SAW menyebutkan khairu sufufun nisa, sebaik-baik saf bagi wanita adalah yang di belakang, karena di zaman Rasulullah SAW tidak ada hijab, sehingga yang di belakang lebih jauh dari terlihat oleh laki-laki. Adapun saat ini ketika ada hijab karena dibutuhkan pembatas tersebut, seperti di Masjid Nabawi misalnya, maka kata para ulama tetap yang terbaik adalah saf yang terdepan. Nah, iya, tadi saya tambahkan lagi masalah salat berjamaah tadi saya sudah terangkan. Caranya imam itu berdiri di tengah, satu saf semua, imam berdiri di tengah. Sebagian ulama juga ada yang membolehkan kalau seandainya mereka bersaf seperti laki-laki pun diperbolehkan. Ya, seperti dalam kitab Jami'u Ahkamin Nisa, dia mengatakan boleh kalau dia berimam
seperti imam laki-laki di depan, cuma lebih utama apa yang dipraktekkan oleh Aisyah tadi, yaitu imamnya berdiri di tengah-tengah sejajar dengan saf yang lain. Saf kaum perempuan dalam masalah ini. Tolong disebutkan lagi 4 hal yang harus dihindarkan dalam sifat-sifat Allah. Iya, dihilangkan atau dihindarkan 4 hal. Pertama, at-tamtsil, menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ini sengaja saya sebutkan ringkas karena penjelasan kita berkisar pada masalah kemahaindahan nama-nama Allah. Saya ini isyaratkan saja. Tidak boleh menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Yang kedua, at-takyif, tidak boleh membagaimanakan sifat-sifat Allah, karena ini akan membawa kepada menyerupakan. Yang ketiga, ta'til, tidak boleh menolak sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya. Jadi ada orang yang menolak kadang-kadang dengan berpikir, ini tidak masuk akal. Kita katakan sama dia, apakah Anda lebih tahu dibandingkan Allah tentang yang pantas bagi dirinya? Berarti akal Anda yang kurang, akal Anda yang sempit. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan, Allah Maha mengetahui itu adalah pantas bagi kebesaran dan keagungan dirinya. Yang keempat, tidak boleh kita mentahrif, menyelewengkan maknanya, memalingkan maknanya dari apa yang ditunjukkan dalam bahasa Arab. Itu 4 hal yang harus ditiadakan ketika memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Saya mau bertanya, afwan, jika bagaimana cara kita untuk tidak mencintai suami melebihi cinta kita kepada Allah? Wah, luar biasa suaminya ini, Masya Allah ya. Sampai-sampai ketika suami saya mengambil keputusan berpoligami, hati saya masih tetap tidak bisa ikhlas dan terima. Apabila suami saya tidak mau menceraikan saya, apa boleh jika saya minta pisah tempat tinggal saja walaupun tidak dicerai karena saya merasa tidak mampu? Ketika Allah mensyariatkan sesuatu, Allah Maha mengetahui bahwa manusia mampu untuk menerimanya. Ada orang yang memang tidak mampu menerima dari awal, berdoa kepada Allah. Ya, perkara-perkara dalam agama banyak yang berat bisa kita terima. Kenapa? Karena Allah membukakan hati kita. Jadi maksudnya, kalau ada perkara Islam yang belum bisa kita terima, jangan dari awal langsung ditolak. Itu namanya kita menutup hidayah untuk diri kita. Berdoa kepada Allah supaya yang tadinya sulit Allah mudahkan kita untuk menerimanya. Supaya sesuatu yang tadinya kita rasa berat ini menjadi sebab kebaikan bagi diri kita. Ya, kemudian menjadi sebab bertambahnya iman kita. Jadi kita selalu harapkan kebaikan. Kenapa? Kita terima atau tidak terima, kalau Allah telah menakdirkan terjadi, maka akan terjadi. Jadi jangan merugi. Kita sudah ditimpa sesuatu yang kita anggap tidak kita sukai, sudah seperti itu iman kita juga tidak bertambah baik. Ini namanya apa? Sudah jatuh tertimpa tangga yang besar, ya, tertimpa tangga yang besar. Maka ini tidak dibenarkan. Jadi lebih bagus kita berdoa kepada Allah, meminta supaya dijadikan sebab kebaikan bagi kita, minta untuk hati kita selalu diberikan petunjuk menerima kebaikan-kebaikan dan keindahan syariatnya. 6. Tolong jelaskan sifat Allah yang 20 satu persatu secara ringkas saja. Iya, sifat Allah itu tidak terbatas 20. Keliru kalau dikatakan sifat Allah itu cuma 20. Karena Rasulullah SAW, saya bacakan tadi hadisnya riwayat Imam Muslim. Beliau sendiri bersabda, la uhsi thana'an alaik. Ya Allah, aku tidak bisa membatasi pujian bagimu. Kalau Rasulullah SAW tidak bisa membatasinya, masa kita batasi cuma 20? Kemudian nama-nama Allah yang maha indah saja disebutkan dalam hadis yang sahih. Ada 99 nama. Setiap nama mesti mengandung sifat. Sudah lebih dari 20. Padahal yang 99 ini saja bukan merupakan pembatasan. Karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan ada nama-nama Allah yang Allah khususkan, cuma Dia yang mengetahuinya. Allah tidak turunkan dalam Al-Quran, tidak juga dalam wahyu kepada Nabi SAW. Ya, awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaib indak, atau nama-nama yang engkau khususkan, engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu ya Allah. Berarti nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak bisa dibatasi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna yang tidak bisa dibatasi kemahasempurnaannya dengan hitungan atau pikiran akal manusia.
Ada pertanyaan yang panjang ya, mungkin ini curhat. Nanti saya jawab secara pribadi saja ya, pakai bisa lewat SMS atau minta kepada panitia yang nomor HP saya ya. Bagaimana pandangan syariat terhadap mereka yang mengatasnamakan jaringan Islam Nusantara atau jin? Ya, jadi bukan manusia, jin. Ya. Ya, ini sama dengan yang lalu-lalu, merupakan pengikutnya orientalis dalam memahami Islam. Pemahamannya dari awal sampai akhir semua sesat ya, mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, bahkan membela pemahaman-pemahaman yang sesat, bahkan yang di luar dari Islam. Maka ini adalah pemahaman yang sangat menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dengan cara kita masih dalam keadaan musafir, mungkin merantau maksudnya dia. Tidak ada halangan. Tetap kita menghubungi orang tua, tanyakan keadaan mereka. Kalau kita punya kelebihan rezeki, berikan kepada mereka, didoakan. Kemudian tetap jangan lupa ya, selalu dibimbing untuk dijaga sholatnya, dijaga agamanya, imannya, hal-hal yang berhubungan dengan tauhid. Kita kirimkan ceramah-ceramah yang bermanfaat. Kita suruh mendengarkan kajian-kajian yang menjelaskan tentang akidah, tentang tauhid, tentang sunnah Rasulullah SAW. Maka ini adalah cara kita berbakti kepada orang tua meskipun kita dalam keadaan sedang merantau atau sedang musafir. Nah, barakallahu fikum. Saya pikir cukup ya kajian kita. Untuk yang bertanya tadi panjang, saya simpan pertanyaannya. Nanti saya akan jawab mudah-mudahan ketika dia menghubungi saya lewat telepon atau SMS yang bisa diminta nomornya ke panitia. Insyaallah. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.